Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pengendalian mikroba secara fisika, kimia, dan biologi. Berikut merupakan anggota dari kelompok 5 yaitu Putih, Syauki, Disma, Adila Zahira, Anissa Fitria, Alfat Safitri, Dimas Raihan, dan Renata Monika. Outline presentasi kali ini akan diawali dengan pengendalian mikroba secara fisika dan kimia, selanjutnya pengendalian mikroba secara biologi, yang masing-masing akan dijelaskan latar belakang, tujuan, hipotesis, dan hasil pembahasan. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan penutup. Pengendalian secara fisika dan kimia. Yang pertama ada latar belakang. Kenapa perlu melakukan pengendalian mikroorganisme secara fisik dan kimia? Pemanfaatan mikroorganisme dalam kehidupan manusia semakin masif dilakukan, seperti pada bidang peternakan, farmasi, pangan, dan pertambangan, perminyakan, atau bahkan lebih luas lagi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan menjadi solusi untuk masalah yang ada. Namun, jika tidak dapat dikendalikan dengan baik, justru mikroorganisme ini bisa berbalik menyerang dan menjadi masalah untuk kehidupan manusia. Yang kedua, ada tujuan dan hipotesis. Tujuan ini dilakukan untuk melaporkan perilaku atau tindakan yang kami lakukan terhadap 3 mikroorganisme, yaitu yang pertama Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus niger, Bacillus subtilis, dan tambahan untuk mikroorganisme lainnya ada Fusarium sp dan Colletotrichum sp. Pertama, menentukan pengaruh panas lembab. Lalu yang kedua, menentukan pengaruh tekanan osmotik hipertonik. Lalu yang ketiga, menentukan pengaruh radiasi sinar UV. Yang keempat, menentukan daya hambat antibiotik. Dan yang kelima, menentukan daya hambat fungisida terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Colletotrichum sp. Hipotesis yang kami berikan yang pertama, panas lembab mampu menekan pertumbuhan P. aeruginosa dan A. niger efektif pada suhu 80 derajat Celcius untuk sel vegetatif bakteri dan 60 derajat Celcius untuk fungi. Yang kedua, tekanan osmotik hipertonik mampu menekan pertumbuhan dari mikroorganisme yang menjadi target secara efektif pada konsentrasi garam 20%. Lalu radiasi sinar UV mampu menekan pertumbuhan 3 mikroorganisme target secara efektif pada lama penyerahan 8 menit. Rifamicin efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri ampicillin, lebih efektif dalam menghambat bakteri S. aerus, sulfanilamide, lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan P. aeruginosa, dan chloramphenicol lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan B. subtilis dan P. aeruginosa. Dan yang terakhir ada fungisida mancozeb dan methylthiofanat menghasilkan zona hambat sebesar 5 cm terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan pertumbuhan Colletotrichum sp. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai hasil pembahasan pengendalian mikroba dengan cara panas lembab. Untuk bakteri yang pertama yakni Pseudomonas aeruginosa tumbuh pada suhu 25 hingga 65 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan literatur karena Pseudomonas aeruginosa bersifat aerobik obligat yang mudah tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe media. Kemudian untuk yang selanjutnya yakni Aspergillus niger. Aspergillus niger ini tumbuh di rentang 65 dan 80 derajat Celcius. Nah, Aspergillus niger ini seharusnya tumbuh optimum pada suhu 35 sampai 30 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena mungkin bisa disebabkan hasil pengamatan yang didapatkan pada saat perlakuan praktikum itu terjadi kontaminasi. Selanjutnya ada Bacillus subtilis. Bacillus subtilis ini seharusnya tumbuh optimum di suhu 45 sampai 55 derajat Celcius. Namun, pada hasil pengamatan diperoleh di 65 derajat Celcius. Hal ini juga bisa terjadi karena adanya kontaminasi. Panas lembab mematikan mikroorganisme dengan cara mengkoagulasi protein-proteinnya. Hal ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan panas kering yang menghancurkan mikroorganisme dengan cara mengoksidasi komponen-komponen kimiawinya. Selanjutnya, ada pembahasan yang kedua yakni pengendalian mikroba dengan cara tekanan osmotik hipertonis. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama ada Staphylococcus aureus teramati pada kadar garam 0,5 sampai 20%. Nah, sehingga mikroba Staphylococcus aureus ini termasuk ke dalam bakteri yang halofilik, yakni salah satu bakteri yang tahan larutan garam hingga 20%. Kemudian, untuk selanjutnya yakni Pseudomonas aeruginosa, pertumbuhan teramati hanya pada kadar garam 0,5%. Hal tersebut tidak sesuai dengan literatur karena seharusnya Pseudomonas aeruginosa ini tumbuh pada salinitas 0 sampai 20 ppt saja. Hal ini bisa terjadi karena adanya kontaminasi.
Dan bakteri Pseudomonas sp ini seharusnya merupakan bakteri yang halofilik, sama seperti Staphylococcus aureus. Kemudian untuk selanjutnya ada bakteri Bacillus subtilis yang tumbuh pada kadar garam 0,5 sampai dengan 10%. Nah ini sesuai dengan literatur karena bakteri Bacillus sp merupakan bakteri halotoleran yang dapat tumbuh pada salinitas kadar garam 10-15%. Nah, suatu tekanan osmotik akan sangat mempengaruhi bakteri jika tekanan osmotik lingkungan lebih besar daripada hipertoni sel, sehingga akan mengalami plasmolisis. Sebaliknya, jika tekanan osmotik yang lebih kecil akan menyebabkan sel membengkak dan juga akan mengakibatkan rusaknya sel. Oleh karena itu, bakteri harus hidup berada tingkat tekanan osmotik yang sesuai. Dan berikut merupakan tabel hasil pengamatan pengendalian dengan penyinaran sinar UV. Pengendalian dengan sinar UV. Diketahui bakteri Pseudomonas aeruginosa saat dipaparkan sinar UV selama 0 dan 3 menit teramati mengalami pertumbuhan sedang setelah diinkubasi selama 24 dan 48 jam. Hal ini terjadi karena kemungkinan kematian mikroba akibat paparan UV yang lama akan semakin besar. Seperti dinyatakan oleh Aryadi dan Dewi pada tahun 2014, efektivitas daya bunuh mikroba dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti luas area, intensitas cahaya, lama waktu penyinaran, jarak sumber cahaya, dan jenis mikroba itu sendiri. Bakteri Aspergillus niger pada sepengamatan dipaparkan dengan sinar UV 0 menit teramati bahwa terjadi pertumbuhan sedang setelah diinkubasi selama 24 jam, pertumbuhan tebal setelah diinkubasi selama 44 jam. Dan untuk paparan sinar UV selama 3, 5, dan 10 menit, terjadi pertumbuhan tipis bakteri setelah 24 jam, dan pertumbuhan bakteri sedang setelah diinkubasi selama 48 jam. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sulatri pada tahun 2017, di mana sinar UV efektif dalam membunuh jamur pembusuk seperti Aspergillus niger. Bakteri Bacillus subtilis dengan paparan sinar UV selama 0 menit dilaporkan mengalami pertumbuhan sedang setelah 24 dan 48 jam. Dan untuk paparan 5 dan 10 menit dilaporkan terjadi pertumbuhan tipis setelah 24 dan 48 jam. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan Sulatri et al. Pada tahun 2017 bahwa Bacillus subtilis tidak akan tumbuh pada penyinaran selama 10-15 menit. Dan berikut merupakan tabel hasil pengamatan dari pengendalian dengan menggunakan antibiotik. Berikutnya pengendalian dengan menggunakan antibiotik. Pada kali ini digunakan bakteri Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa. Pada bakteri Bacillus subtilis teramati bahwa terbentuk zona hambat sebesar 0,55 cm setelah diinkubasi selama 24 dan 48 jam dengan menggunakan antibiotik sulfanimida. Hal ini sesuai yang terjadi pada penelitian Capucino et al. Pada tahun 2014, di mana bakteri ini resisten terhadap antibiotik sulfanimida karena zona hambat yang terbentuk kurang dari 12 mm. Dan sedangkan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa tidak terdapat zona hambat. Dan juga diketahui bahwa pada bakteri ini bahwa bakteri ini resisten terhadap antibiotik ampicillin dengan tingkat resistensi sebesar 79%. Dan dari literatur yang didapat bahwa bakteri ini memiliki sensitivitas terhadap antibiotik chloramphenicol dengan zona hambat sebesar 30 mm yang didapatkan dari Putri et al. Pada tahun 2014. Dan setelah hasil pengamatan dilakukan, kami mengetahui bahwa antibiotik yang paling efektif adalah sulfanimida karena menghasilkan zona hambat terhadap bakteri Bacillus subtilis. Hal ini terjadi karena sulfanimida merupakan antibiotik spektrum luas dan dapat bekerja terhadap bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Pengendalian mikroba menggunakan fungisida. Pada pengamatan terhadap tabel 5 didapatkan bahwa pemberian mancozeb resisten terhadap Fusarium sp dengan diameter zona hambat sebesar 1 cm. Menurut literatur, fungisida mancozeb efektif digunakan untuk menghambat pertumbuhan Fusarium sp. Hasil yang berbeda ini dapat disebabkan oleh kesalahan pengamatan pada saat praktikum. Lalu pemberian tiovanan metil adalah susceptible dengan diameter zona hambat sebesar 4,15 cm. Berdasarkan pengamatan oleh Kristiawati, fungisida aluminium fosfatil memang mampu membunuh Fusarium sp secara efektif. Lalu pengendalian Cholanthotrichum sp menggunakan fungisida mancozeb dan tiovanan metil dinilai sebagai cukup efektif, dengan masing-masing nilai diameter zona hambat sebesar 6,5 cm dan untuk tiovanan metil 2 cm. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosmi pada tahun 2014 bahwa pemberian mancozeb sebanyak 800 parts per million dapat menghambat pertumbuhan Cholanthotrichum sp. Dapat disimpulkan bahwa fungisida yang efektif untuk menghambat pertumbuhan Fusarium sp adalah
vanat metil, dan untuk Colentroticum sp adalah mancozeb. Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah pengendalian mikroba dengan panas lembab mampu menekan pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Aspergillus niger secara efektif. Pengendalian mikroba dengan tekanan osmotik hipotonik mampu menekan pertumbuhan mikroba Staphylococcus aureus pada konsentrasi garam lebih dari 40%, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa secara efektif pada konsentrasi garam lebih sama dengan 15%. Pengendalian mikroba dengan radiasi sinar UV mampu menekan pertumbuhan mikroba secara efektif pada lama penyinaran lebih dari 10 menit, dan sulfanilamida efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Adapun fungisida mancozeb dan metiltiofanat menghasilkan zona hambat sebesar 1 dan 4,15 cm terhadap pertumbuhan Fusarium sp. Sedangkan pada pertumbuhan Colentriticum sp, fungisida mancozeb dan metiltiofanat menghasilkan zona hambat sebesar 6,5 dan 2 cm. Pengendalian mikroba secara biologi. Pengendalian mikroba secara biologis penting dilakukan karena mikroba berperan penting dalam perubahan materi organik di alam. Tapi, mikroba juga dapat menyebabkan infeksi dan penyakit. Pengendalian biologis dilakukan untuk meminimalisir efek patogen berbahaya dengan menggunakan organisme pengontrol yang dapat menghambat pertumbuhan organisme berbahaya, sehingga dia tidak perlu menambahkan bahan sintetis, dan sehingga lebih ramah lingkungan dan efektif dalam menghambat dan mengurangi efek dari hama. Tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama, menentukan zona hambat bakteri antagonis Bacillus subtilis terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Ganoderma sp. Kedua, menentukan daya hambat fungi antagonis Trichoderma sp terhadap pertumbuhan Fusarium sp dan Ganoderma sp. Hipotesis yang dibuat dalam praktikum ini yang pertama, bakteri Bacillus subtilis menghasilkan daya hambat 60% terhadap Fusarium sp dan 80% terhadap Ganoderma sp. Kedua, fungi antagonis Trichoderma sp menghasilkan daya hambat 70% terhadap Fusarium sp dan 85% terhadap Ganoderma sp. Pembahasan. Kelebihan pengendalian secara biologi yang pertama tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan keracunan pada manusia dan ternak, tidak menyebabkan resistensi hama, musuh alami bekerja secara selektif terhadap inangnya dan mangsanya, kemudian bersifat jangka panjang. Kelemahan pengendalian secara biologi yang pertama, hasil sulit diramal dalam waktu singkat, perlu biaya yang tidak murah, sulit mengembangbiakan di dalam laboratorium, dan terakhir aplikasi di lapangan belum banyak dilakukan. Jamur fusarium memiliki struktur yang terdiri dari mikronidia dan makronidia. Permukaan koloni berwarna ungu dan tepinya bergerigi serta memiliki permukaan yang kasar, berserabut, dan bergelombang. Jamur ini menyerang bagian vaskuler dan mengakibatkan kelayuan, umumnya menyerang sayur-sayuran, pisang, dan kentang. Untuk badan buah Ganoderma memiliki basidiorokap dan berbentuk seperti kipas bergelombang, terdapat lingkaran tahunan, permukaan memiliki warna coklat keunguan, pada bagian berwarna putih. Kemudian Ganoderma dapat menyebabkan busuk akar dan batang, biasanya menyerang tanaman kelapa sawit dan pembibitan. Daya hambat agen pengendali terhadap Fusarium sublitinans. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa fungi antagonis Trichoderma dapat mengendalikan pertumbuhan Fusarium secara efektif karena Trichoderma merupakan mikroba yang memiliki peluang tinggi dalam berkompetisi untuk merebut nutrisi dan tempat hidup. Dia mengambil sumber makanan dari inang dengan cara menembus sel dan dapat menghasilkan antibiotik yang dapat membunuh sel cendawan dari fungi atau bakteri patogen. Dari tabel sebelumnya disimpulkan Trichoderma mampu menekan pertumbuhan Ganoderma dengan efektif karena pertumbuhan Trichoderma lebih cepat dibandingkan Ganoderma sesuai dengan penelitian Dendang. Trichoderma sp merupakan jenis yang berpotensial sebagai pengendali hayati karena Trichoderma mempunyai daya antagonis tinggi dengan mengeluarkan racun yang dapat menghambat atau bahkan membunuh cendawan lain. Pada fungi antagonis Trichoderma terhadap pertumbuhan Fusarium dan Ganoderma terdapat interaksi kompetisi. Kompetisi merupakan perebutan ruang dan nutrisi dengan melihat mikroba mana yang lebih cepat memenuhi cendawan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai daya hambat Bacillus subtilis terhadap Fusarium subglutinans. Pada tabel 3 ditampilkan daya hambat pada hari ke-4 dan hari ke-7 masing-masing minus 8,3% dan 16,5625%. Hal ini menunjukkan bahwa pada hari ke-4 Bacillus subtilis belum mampu menekan pertumbuhan Fusarium subglutinans. Namun pada hari ke-7 terjadi perubahan, yaitu Bacillus subtilis mampu menekan pertumbuhan Fusarium subglutinans. Hal ini sejalan dengan EPA 2003 yang menjelaskan bahwa Bacillus subtilis mampu menghasilkan antibiotik iturin yang efektif menekan pertumbuhan cendawan patogen, seperti Fusarium subglutinans. Selanjutnya, daya hambat Bacillus subtilis terhadap Ganoderma sp ditampilkan pada tabel 5, yaitu teramati daya hambat Bacillus subtilis terhadap pertumbuhan Ganoderma sp sebesar 72,2%. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rustam 2016, yaitu isolat Bacillus subtilis mampu menghambat pertumbuhan cendawan Ganoderma sp, karena Bacillus subtilis dapat menghasilkan senyawa antifungal. Selanjutnya, interaksi antara Bacillus subtilis sebagai mikroba antagonis dengan mikroba patogen yaitu Fusarium sp dan Ganoderma sp. Bacillus subtilis terhadap jamur anggota Fusarium sp melibatkan beberapa mekanisme penghambatan, diantaranya kompetisi ruang dan nutrisi, sintesis senyawa volatil, enzim ekstraseluler, dan metabolit sekunder lainnya yang dapat menghambat pertumbuhan jamur patogen. Sedangkan interaksi dengan Ganoderma sp adalah Bacillus sp mempunyai kemampuan yang tinggi dalam mengkolonisasi akar tanaman, sehingga strain tersebut mampu berkompetisi dalam ruang dan nutrisi. Selanjutnya, mikroba antagonis sebagai pengendali hayati mikroba patogen lainnya. Pengendali Fusarium sp lainnya adalah Pseudomonas fluorescens yang mengendalikan penyakit layu disebabkan oleh Fusarium oxysorum, dan Trichoderma hertzianum yang mampu mengendalikan penyakit kapang hijau buah jeruk dan penyakit layu Fusarium bunga gladiol. Pengendali Ganoderma sp lainnya adalah Lentinus cladopus sebagai agen pengendali hayati bagi Ganoderma sp. Selain itu, isolat Trichoderma viride yang dapat digunakan sebagai penghambat jamur Ganoderma boninensis secara in vitro. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum ini, yang pertama, Bacillus subtilis menghasilkan daya hambat minus 8,33% pada hari ke-4 dan daya hambat 16,5625% pada hari ke-7 terhadap pertumbuhan Fusarium sp, dan daya hambat 72,2% terhadap pertumbuhan Ganoderma sp di hari ke-7. Yang kedua, Trichoderma sp menghasilkan daya hambat 33,33% pada hari ke-4 dan daya hambat 100% pada hari ke-7 terhadap pertumbuhan Fusarium sp, dan daya hambat 64,94% terhadap pertumbuhan Ganoderma sp pada hari ke-7. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan bisa langsung saja ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.